dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada ironi dalam cara pandang kelompok keagamaan tertentu di Indonesia tentang musibah, malapetaka, atau bencana alam. Kalau yang tertimpa musibah, satu kelompoknya dikatakan ujian dari Tuhan. Kalau yang ditimpa musibah tidak seagama, mereka katakan kutukan, laknat, hukuman dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kelompok orang ini merasa lebih beruntung dari mereka yang tertimpa musibah. Saudaraku yang terkasih, dahulu kala orang-orang Yahudi di zaman Yesus juga punya pikiran demikian. Mereka berpikir orang-orang Galilea yang dianggap jahat itu layak dibantai Pilatus. Itulah hukuman atas kejahatan mereka. Ke-18 orang yang telah meninggal karena ditimpa menara Siloam pun demikian. Orang-orang Yahudi berpikir bahwa orang-orang yang mendapat malapetaka itu sudah menerima siksanya karena dosa-dosa mereka. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, setiap manusia pernah berbuat dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tidak ada satupun manusia di dunia yang tidak pernah berbuat dosa. Manusia, siapapun dia, tidak layak dan tidak berhak menghakimi. Oleh karena itu, Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus hari ini menantang
hendaknya manusia membuat hidupnya semakin bermakna dan berbuah. Tuhan tetap bersabar dan memberi peluang bila manusia gagal panen. Kesabaran Tuhan inilah suatu keajaiban. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita bisa gagal panen. Dalam hal pertobatan kita gagal panen karena tidak berhasil membaharui diri, gagal mengubah hidup dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik lagi. Kita gagal panen karena jatuh ke dalam dosa yang sama. Dalam hal mengolah hidup, kita gagal panen karena tidak mendatangkan manfaat bagi sesama. Kita punya talenta tetapi tidak dikembangkan. Punya kemampuan, waktu, tenaga, harta dan kesempatan. Karena egoisme diri tidak bermanfaat bagi sesama. Berarti kita gagal panen atas kehidupan sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah Tuhan membiarkan kita terus menjadi manusia yang gagal panen? Tidak. Tuhan memberikan kesempatan seluas-luasnya agar kita mampu mengolah diri dan kehidupan. Dalam hal pertobatan, Tuhan pun demikian. Tuhan memberi waktu dan kesempatan supaya kita terus bertobat, membaharui diri. Usaha ini tidak akan sia-sia. Saudara-saudariku yang terkasih, lewat perumpamaan pohon ara ini, Tuhan menunjukkan kemana arah hidup. Kita sering melihat, merasa diri lebih baik atau lebih beruntung daripada orang lain. Tuhan Yesus menuntut kita untuk hidup, tidak sekedar hidup, tidak sekedar ada dan tumbuh. Tuhan menghendaki hidup kita tidak sekedar ada. Tuhan menghendaki hidup ini sungguh berbuah, berguna bagi sesama demi kemuliaan Tuhan. Hal ini berarti Tuhan menuntut kita hidup lebih baik daripada yang lain. Tuhan menghendaki kita senantiasa membaharui hidup dengan bertobat. Jika tidak bertobat, kita akan binasa bersama mereka yang kita anggap kurang baik, tidak benar, dan jahat. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, setiap hari yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk bertobat dan membaharui kehidupan, agar kita bertumbuh dalam iman dan hidup sehingga menghasilkan buah dan berguna bagi sesama kita. Semakin kita bertobat, semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Selamat bertobat. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus mampukan kami senantiasa untuk bertobat dan membaharui diri, sehingga hidup kami berbuah dan berguna bagi sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan
mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.